Pak Trubus punya pandangan seperti apa soal kemandirian ini? Tadi kita mulai dengan diskusi soal masih relevan nggak sih? Nah, kondisi hari ini tidak relevan menurut karena Cina sendiri juga yang negara besar saja tingkat kemandiriannya kurang lebih ya 60% menurut Mas Zahin tadi. Kalau Pak Trubus sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau dari sisi kita itu masalah di kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan kita ini kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan masalahnya. Sehingga untuk yang sekarang mengatakan keberlanjutan nih Pak? Hah? Yang sekarang ini keberlanjutan? Cuman itu hanya ini terminologi saja gitu. Tapi secara ini tetap berubah nanti kan. Karena harapannya ada perubahan. Dan masyarakat kita maunya kan ada perubahan. Jadi persoalan pertama adalah kebijakan kita selalu ada dihadapkan pada ini inkonsistensi. Konsistensi apa? Karena selalu mempertimbangkan bahwa munculnya political will itu selalu ada tekanan-tekanan. Kalau tidak ada tekanan kita kan nggak ngapa-ngapain. Tekanan itu gitu. dari kepentingan. Kepentingan sendiri, kelompoknya, dan juga kepentingan dari sisi relasi luar, jaringan luar. Itu selalu menghadapkan ke sana. Juga ada tekanan dalam konteks ini banyaknya free rider yang mencoba untuk merengkuh keuntungan dari adanya konsistensi. Kepentingannya itu salah satunya merengkuh keuntungan tadi. Iya, merengkuh keuntungan. Kalau kita sebanyak-banyak kan kita maunya hidup itu orang Indonesia cara berpikirnya adalah kaya cepat kan gitu. Jadi kalau kaya cepat itu sehingga cara yang dipakai adalah logikanya adalah logika. Kalau Pak Trubus bilang gini, selesai diskusi kita malam ini sampai di sini. Nggak mungkin bisa kita gali lagi kalau ujung-ujungnya lari ke kepentingan. Nah, terus yang kedua, publik kita itu memang dihadapkan oleh satu misalnya lebih suka istilahnya tren-tren itu. Jadi sesuatu yang tren, bahasa kerennya itu FOMO ya, artinya fear of missing out itu. Itu kan selalu ketahui kalau nggak tren kita nggak mau ini kalah ketinggalan zaman, katanya kurang apalah waktu kita rame-rame berpakaian batik sebagai satu identitas nasional kita. Kita dihadapkan kemudian banyak sekali orang memproduksi batik, tapi lama-lama batik ini nggak bisa bersaing. Lama orang berpindah lagi. Bahkan batiknya bisa datang dari negara lain, ordernya lewat online langsung datang ke sini, produsen batik dalam negeri ambruk. Kan gitu. Jadi padahal itu sebenarnya pemerintah bisa intervensi di bisa intervensi dan bisa melakukan dan afirmasi. Betul. Cara perlindungan itu contoh. Yang lainnya misalnya kita juga dihadapkan ada budaya yang ya sebenarnya fenomena istilahnya lipstick effect. Lipstick effect itu adalah masyarakat kita lebih suka sesuatu yang istilahnya yang tersier, bukan sesuatu yang produk. Maksudnya apa itu tersier? Iya, misalnya ada produk yang rame-rame kalau ada istilah yang dulu namanya demam labubu itu sampai ini. Produk-produk seperti itu kan dari luar karena ada medsos, sebenarnya orang tertarik di situ. Mereka benar-benar untuk membeli itu. Kalau kemarin di Gandaria City itu kan sampai berduyun-duyun orang ngantri dari pagi sampai sore baru dapat yang namanya boneka kecil lah buku yang harganya di Tiongkok itu asal dari Tiongkok itu. Tiongkok itu harganya cuma 200.000, dijual di sini hampir sejutaan. Nah, itu kan namanya free rider tadi akhirnya mencari keuntungan di situ. Nah, kemudian juga ada lipstick juga yang misalnya kita ada konser yang ini. Dulu kita konser Blackpink, konser apa yang dari pokoknya mau Jungkook mau apa yang dari BTS. Kan itu Mingyu atau Taengyu atau siapa gitu, pokoknya Suga misalnya kan berbondong-bondong gitu kan. Jadi itu anak-anak muda akhirnya karena memang generasi Gen Z terutama Gen Z. Dari sisi budaya pun kita nggak mandiri ya tadi ya. Mandiri lah, bagaimana ada kata berkebudayaan dalam kebudayaan. Padahal kita punya ludruk, kita punya macam-macam. Kenapa itu nggak memengaruhi Korea begitu misalnya ya? Harusnya kan memengaruhi di sana. Nanti kita lanjutkan dari urusan pangan sampai urusan budaya, kita ulas bagaimana kita menjadi bangsa yang berdikari. Saat lagi tetaplah di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.